A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup yang disebut dengan al-insan atau manusia. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keinginan atau mempunyai gagasan untuk menciptakan manusia di muka bumi, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan gagasan atau ide tersebut ke dalam kitab Lauh Mahfuz melalui sekali sabdanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu, jadilah semua kejadian-kejadian secara berturutan. Dimulai dengan terciptanya kitab Lauh Mahfuz sebagai deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memandu bergulirnya secara nyata semua kejadian di alam semesta, termasuk kejadian bumi, langit, dan kejadian semua makhluk hidup yang ada di antaranya, termasuk kejadian semua manusia baik yang berkulit hitam, berkulit kuning maupun berkulit putih yang dimulai dari 20.000 tahun yang lalu hingga akhir zaman melalui proses-proses berdasar sunatullah atau hukum sebab akibat. Kita semua tahu bahwa hidup adalah penyatuan antara ruh dengan raga. Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 29 dan Quran surat Shad ayat 72 yang bunyinya sama. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan telah aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sebelum ditiupkan ruh, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kejadiannya. Dan kita semua tahu bahwa kejadian adalah dua keadaan yang saling berhubungan yang di dalamnya terkandung peristiwa-peristiwa berdasar hukum sebab akibat. Maka menyempurnakan kejadiannya adalah menjadikan keadaan awal berubah menjadi keadaan yang lebih sempurna melalui berbagai macam proses. Keadaan awal ini adalah raga manusia, tempat sang ruh bersemayam, yang terbentuk sebagai akibat bercampurnya sel sperma ayahnya dengan sel telur di dalam rahim ibunya. Setelah raga terbentuk, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ruh yang maha hidup dan berdiri sendiri mulai hadir dan bersemayam ke dalam raga tersebut. Terciptalah makhluk hidup bersel satu yang dikenal dengan istilah zigot. Bahkan ada yang menamakan dengan manusia bersel satu. Namun dengan hadir dan bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam raga tersebut, bukan berarti raga tersebut mempunyai ruh, namun raga tersebut mempunyai
mempunyai jiwa. Sang jiwa inilah yang menjadikan raga itu menjadi makhluk hidup. Peristiwa ini dapat diibaratkan dengan sebuah botol kaca tanpa tutup yang berada di dalam sebuah ruangan berisi udara. Maka akan secara otomatis botol kaca itu akan terisi oleh udara yang ada di dalam ruangan itu, dan sekaligus botol kaca itu juga berada di dalam udara yang ada di ruangan itu. Nah, udara ini dapat diibaratkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan botol kaca itu dapat diibaratkan dengan raga manusia. Namun jangan disamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan udara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berada di semua tempat, termasuk di dalam kaca dari botolnya. Udara tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di bumi, ada di bulan, ada di matahari, dan semua benda-benda itu juga berada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan galaksi Bima Sakti dan alam semesta yang belum bisa diprediksi seberapa besarnya ini juga berada di dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan kalimat Allah Maha Besar dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Dengan perumpamaan ini, maka kita akan mudah memahami yang dimaksud ruh, raga, dan jiwa. Kembali pada masalah sikot atau makhluk hidup bersel satu yang berada dalam rahim ibunya. Melalui berbagai macam proses, termasuk proses pemberian asupan dan kasih sayang, kemudian makhluk hidup bersel satu ini terus tumbuh menjadi makhluk hidup triliunan sel dengan volume otak 1450 cc. Inilah kejadian yang telah disempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ciptaannya. Namun yang ditiupkan bukan ruh kehidupan, karena makhluk tersebut sudah menjadi makhluk hidup. Yang ditiupkan adalah ruh kemanusiaan, yang kemudian terciptalah makhluk berangkal yang di dalam kitab suci Al-Quran dikenal dengan istilah Adam atau manusia, dan Bani Adam atau keturunan manusia. Ibarat produk yang ditempel label sebagai hak pantainya, yaitu al-insan atau manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.